Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roni Setiawan, NIM 19511000011. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai buku Daniel Tilbury yang berjudul Teaching and Learning Geography dari bab 13, 14, 16, 18, dan 19. Yang pertama dari bab 13 dengan judul Desain Instruksional. Dalam bab 13 ini itu menekankan bahwa perlunya sistematis dalam pembelajaran itu dengan tujuan dari pendekatan desain instruksional itu sendiri. Jadi penekanannya itu ada pada teknis aspek pendekatan ini. Ini berarti bahwa menerapkan analisis ke dalam konteks pengajaran itu apapun itu akan memastikan bahwa kursus itu akan disajikan secara efektif. Hal ini tuh jelas ada banyak variasi dari perilaku guru dan karakteristik kepribadian yang itu nanti akan mengubah dari teknisi apapun. Jadi itu nanti dari guru atau siswanya sendiri itu kan juga bersifat unik. Jadi punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, itu nanti akan bisa mengubah dari desain teknis ini sendiri. Namun dengan mengikuti langkah-langkah utama dalam desain instruksional di pra-instruksional, untuk tahap perencanaan itu guru itu harus mampu mengantisipasi memungkinkan adanya berbagai kesulitan yang nanti akan timbul dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Demikian pula itu pada akhir suatu topik di mana suatu unit kegiatan atau mata kuliah itu bersifat analitis. Jadi pendekatan evaluasi itu cenderung mengarah pada desain yang lebih baik untuk hari ini maupun yang masa akan datang. Yang bab 14 itu mengenai akselerasi kognitif secara geografis pendidikan. Nah, dalam bab ini tuh argumen dalam bab ini tuh menekankan bahwa kurikulum geografi itu dikembangkan prinsip yang diuraikan di atas dan menggunakan prosedur seperti yang dikerjakan. Nah, contohnya itu seperti memiliki peluang yang lebih jauh besar untuk membawa siswa itu tampil di tingkat C. Nah, daripada hanya yang menggunakan buku. Nah, itu kan juga akan membuat siswa itu menjadi bosan. Nah, dari sini itu dari yang hanya menggunakan seri buku teks dan ruang kelas itu nanti yang diamati di OFSTED. Nah, untuk itu juga akan membuat siswa itu kurang nyaman dalam belajar. Untuk model alternatif lain yang disajikan di sini itu lebih cenderung untuk membekali siswa untuk menangani informasi dan hubungan yang kompleks. Nah, dari sini itu mengatasi tugas itu menantang. Jadi siswa itu lebih tertantang dari permasalahan-permasalahan kompleks itu nanti akan dihubungkan ke kehidupan sehari-hari sehingga itu mereka bisa lebih tertarik lagi. Yang bab 16 itu mengenai belajar melalui peta. Nah, di sini sebagai kita orang geografi itu peta itu dianggap sebagai alat yang khusus. Nah, di mana peta itu nanti bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran. Nah, untuk ahli geografi sendiri itu juga menganggap peta itu sebagai alat yang memungkinkan di mana mereka itu untuk berkomunikasi, pengetahuan dan pemahaman tentang tempat, ruang dan lingkungan. Untuk secara khusus sendiri itu peta itu memungkinkan adanya berbagai pertimbangan pola spasial yang penting di dalam ilmu geografi. Untuk mengakrabkan mereka atau siswa itu dengan peta itu sepenuhnya anak-anak itu harus mempunyai beberapa kesempatan seperti bisa menggunakan peta itu, terus membuat, membaca, dan menafsirkan pada peta dengan berbagai konteks. Untuk setiap program belajar mengajar yang dikembangkan itu harus mengenalkan beberapa 4 sifat dasar peta seperti tampilan rencana, pengaturan, proporsi, dan peta bahasa. Nah, dari keempat itu nanti dipelajari secara terpisah, tetapi dengan menemukan cara untuk menghubungkannya itu bisa saling terkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk anak-anak itu belajar lebih efektif dari peta itu jika mereka memiliki gagasan yang jelas tentang tujuan dan tugas yang diemban. Nah, untuk tugas-tugas ini itu dapat dihubungkan dengan keempatnya tujuan utama peta tadi seperti lokasi, tampilan rute, penyimpanan, dan tampilan informasi, dan pemecah masalah. Selain itu juga itu interpretasi juga berhasil peta tidak hanya membutuhkan pengenalan simbol dan pola, tetapi juga sintesisnya terhadap informasi dari peta dengan pengetahuan geografis lainnya. Yang bab 18 mengenai mengajar dan belajar melalui kerja lapangan. Nah, untuk kerja lapangan sendiri itu sebenarnya banyak tantangannya di mana itu bisa mengancam keselamatan siswa, terus terbatas juga pada biaya dan manajerial internal. Di mana di dalam kurikulum itu ditekankan sekolah itu bertentangan, maksudnya kerja lapangan itu ada yang bertentangan dengan kurikulum. Nah,
Tapi dengan adanya tekanan yang meningkat untuk menggunakan kerja lapangan lokal itu dapat diakses dalam jarak dan berjalan kaki. Nah, tetapi ini semua itu lebih disukai dari siswa itu sendiri, di mana dalam kerja lapangan itu kita bisa mengetahui lebih luas tentang ilmu-ilmu geografi. Nah, dari sini itu kita bisa mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru. Untuk daripada belajar di kelas itu kan juga bisa kurang lebih memahami. Jadi kalau bisa terjun langsung ke lapangan itu bisa lebih memahami. Yang bab 19 ini mengenai menggunakan teknologi informasi dan teknologi baru dalam geografi. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman itu kan juga teknologi itu berkembang dari masa ke masa. Nah, tidak terkecuali itu juga masuk ke dalam lingkup geografi, di mana dalam lingkup geografi itu muncul perkembangan berbagai IT. Nah, itu bisa memunculkan teknologi baru. Nah, dari sini itu kita bisa tahu, kan siswa itu di sekolah juga ada komputer, ada alat-alat lainnya. Nah, itu kan juga termasuk dari perkembangan IT tadi. Nah, dari situ itu kita bisa meningkatkan kemampuan siswa dari kegiatan belajar mengajar. Nah, contoh-contohnya itu seperti dalam geografi itu sendiri ada remote sensing atau penginderaan jauh, ada juga sistem informasi geografi. Nah, dari sini semua itu bisa digunakan siswa untuk memanfaatkan dengan semaksimal mungkin perkembangan zaman dalam menunjang pembelajaran utamanya dalam geografi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.